Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2742. Gao Yunru melihatnya, tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Pada saat ini, Suetu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, bos, menangislah, menangislah, menangis bukanlah dosa bagi seorang pria." Li Fugui berbalik, melotot marah ke arah Suetu, dan mengumpat, "Enyahlah." Sambil berbicara, Li Fugui dengan lembut melepaskan Yerong. Setelah perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, dia bertanya kepada Yerong, "Sekarang semuanya sudah beres. Kamu tidak perlu khawatir." Yerong menyeka air matanya dan tersedak saat berkata, "Saudara Fugui, tahukah Anda? Saya sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar saat ini. Sejak Anda pergi, desa Xiaoxi kami mengalami beberapa keadaan darurat sesekali. Jika bukan karena Suetu dan saudari Tantai Zisuan yang membantu saya benar-benar tidak akan bisa menjadi kepala desa." Li Fugui menepuk bahu Yerong dengan lembut dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, tidak akan butuh waktu lama bagi desa Xiaoxi untuk sepenuhnya memulihkan ketenangannya seperti semula setelah aku kembali kali ini. Haha, semangat, ayo pulang sekarang." Mendengar kata-kata Li Fugui, Yerong mengangguk sedikit. Sampai sekarang, dia hanya mengarahkan pandangannya pada ketiga gadis, roh ginseng kecil, putri mayat, dan penguasa kota Wanhua, yang mengikuti Li Fugui. Menatap tiga sosok cantik aneh di hadapanku, Yerong bertanya dengan suara rendah, "Saudara Fugui, apakah ketiga orang baru ini yang kamu temukan di luar? Aku ingat waktu kamu pergi terakhir kali, kamu bawa Lulinger, Yu Zhen, dan Sister Ming. Kenapa mereka tidak ikut denganmu? Apa mereka mengalami kecelakaan di luar?" Berbicara tentang ini, Yerong mulai terisak lagi, melihat ekspresi sedih di wajah Yerong. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin? Mereka sekarang berada di pangkalan rahasia untuk berlatih seni memenggal kepala setan. Mereka akan segera kembali. Adapun mereka bertiga, haha, aku akan memperkenalkan mereka kepadamu saat Suster Xiuling dan Suster Gao tiba di malam hari." Tanpa diduga, pada saat ini, Putri Mayat mengambil inisiatif untuk melangkah maju, menatap Yerong dari atas ke bawah, dan bertanya kepada Li Fugui dengan rasa ingin tahu, "Saudara Fugui, mengapa Anda masih bersama manusia biasa seperti itu? Anda sekarang adalah makhluk paling kuat di antara umat manusia." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saat aku bertemu dengannya, aku bukanlah makhluk terkuat di antara umat manusia. Jadi, tidak apa-apa bagiku untuk bersamanya." Siji mengangguk, lalu berkata pada Yerong, "Kakak, siapa namamu?" Menghadapi wajah asing di depannya, Yerong tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Setelah tenggelam selama beberapa detik, dia melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Li Fugui, lalu mencondongkan tubuhnya ke dekat telinganya dan merendahkan suaranya dan berkata, "Saudara Fugui, bagaimana mungkin kamu melakukan hal seperti itu? Kami tidak akan mengatakan apapun jika kamu mencari wanita di luar. Tetapi bahkan jika kamu melakukannya, seharusnya ada batasnya, kan? Lihatlah gadis kecil di depanmu ini, apakah dia sudah dewasa? Ya, aku mengakui bahwa kamu sekarang tak terkalahkan, tetapi kamu tidak dapat melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh moralitas dan hukum, kan?" Li Fugui berkata dengan wajah getir, "Apa ini yang tidak diperbolehkan oleh moralitas dan hukum? Haha, dan tahukah kamu siapa dia?" Yerong berbalik dan menatap Putri Mayat.
Putri mayat itu tampak tenang dan kalem, lalu terkekeh dan berkata, "Kakak, sejujurnya, aku adalah Ratu Ras Iblis, dan aku telah berada di sini selama ribuan tahun. Bukan berarti aku belum dewasa seperti yang kau katakan." Meskipun Ye Rong telah mendengar Zhang Sun Sanyang menyebutkan klan iblis beberapa waktu lalu, tetapi dia tidak pernah menganggap serius masalah ini. Sekarang, setelah mendengarkan perkenalan dari putri mayat, Ye Rong tidak dapat menahan rasa bulu kuduknya berdiri. Dia bersembunyi di belakang Li Fugui dengan ekspresi gelisah di wajahnya, dan bertanya dengan ragu-ragu, "Apa?" "Ratu Iblis dari ras Iblis, Saudara Fugui. Ini terlalu gila, kan?" Li Fugui tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang gila tentang ini?" "Baiklah, jangan bicarakan ini dulu, kita kembali saja dan tunggu sampai kita bertemu dengan Suster Siuling dan Suster Gao. Aku akan memperkenalkan mereka kepadamu secara perlahan." Sedikit setelah pukul 5 sore, Gao Yunrou, Suster Jingyi, Bai Lin, Li Xiuling dan gadis-gadis lain yang berada di zona pengembangan semuanya kembali ke rumah. Semua orang bertemu, beberapa basa-basi tentu saja tidak dapat dihindari. Setelah akhirnya menenangkan semua gadis, Li Fugui kemudian langsung ke pokok persoalan. Dia bersandar di sofa, tampak sedikit lelah, dan memperkenalkan ketiga gadis itu satu sama lain. Ketiga gadis di depan kalian ini, yang satu adalah putri mayat, Ratu Ras Iblis, dan yang satu lagi adalah penguasa kota Wanhua, peri iblis dari ras iblis. Li Fugui baru saja memperkenalkan kedua gadis ini. Penguasa kota Wanhua dan putri mayat berdiri satu demi satu, dan benar-benar berdiri di depan gadis-gadis ini dengan benar dan memanggil mereka, "Kakak." Meskipun Gao Yunru, Li Xiuling dan gadis-gadis lainnya sudah terbiasa dengan situasi ini, mereka masih sedikit takut ketika tiba-tiba mendengar Li Fugui memperkenalkan identitas kedua orang ini. Gao Yunru, dengan perutnya yang besar, bertanya dengan ragu-ragu, "Fugui, suku iblis ini tidak akan memakan orang, kan?" Sebelum Li Fugui sempat menjawab, Si Ji berkata tanpa ragu, "Makan, tentu saja kami makan orang. Tetapi sejak kami mengikuti saudara Fugui, kami tidak pernah makan orang lagi." Dengarkan ini, Gao Yunru dan yang lainnya menjadi pucat. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Li Fugui menaklukkan para pemakan manusia di hadapan mereka. "Saya dipenuhi rasa takut." Gao Yunru menghampiri Li Fugui dengan raut wajah gelisah, menggenggam erat lengan Li Fugui, dan berbisik, "Fugui, kalau kau bawa mereka kembali, apa kau tidak takut mereka akan memakan kita?" Si Ji berbicara lagi, "Kakak, jangan khawatir, aku sudah mengatakan bahwa bahkan jika kamu memakan orang, itu hanya masa lalu. Lagi pula, kamu sekarang adalah saudara perempuanku dan Wanhua. Bagaimana mungkin kita berdua memakan saudara perempuan kita sendiri?" Dengan Ratu Mayat berbicara di depan, Raja Iblis Peri Kota Wanhua tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia hanya bisa mendengarkan dengan saksama di samping. Li Fugui akhirnya menemukan kesempatan dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Jika mereka berani menyerangmu, aku tidak akan pernah membiarkan mereka lolos." Si Ji terus tertawa dan berkata, "Benar sekali. Sebelum kami kembali, Kakak Fugui sudah memberitahu kami bahwa jika kami tidak mendengarkanmu, dia tidak akan menginginkan kami lagi. Hehe, aku berencana untuk punya bayi dengan Kakak Fugui. Kalau dia tidak menginginkanku, bagaimana aku bisa punya bayi jika tidak ada yang menemaniku tidur di malam hari?" Kepala Gao Yunru dan yang lainnya berdengung. Mereka menatap Li Fugui dengan heran. Li Fugui tersenyum malu dan berkata, "Haha,
Jangan dengarkan omong kosong Putri Mayat, sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan Putri Mayat. Katakan tidak apa-apa. Tetapi Li Fugui tidak mengetahui sesuatu yang spesifik dalam pikirannya. Gadis-gadis seperti Gao Yunru juga melihatnya namun tidak mengatakan apa-apa. Bab 2743 Huaduo kembali, Ye Rong berbisik. Saudari Gao, karena saudari Siji dan gadis ini telah berkata demikian, bukankah seharusnya kita mempermalukan mereka? Suster Jinyi melirik Ye Rong saat ini, tersenyum pahit dan berkata, Nona Ye, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Haha, dalam situasi ini, apakah kita masih mempersulit mereka? Sudah cukup baik jika mereka tidak mempersulit kita di masa depan. Siji tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak, aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Setelah mengatakan hal ini dengan santai, Putri Mayat bertanya, ngomong-ngomong, saudari-saudari, bisakah kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu? Aku masih belum tahu nama kalian atau apa pekerjaan kalian. Li Xiuling memimpin dalam mengulurkan tangannya dan berkata kepada Siji, saya Li Xiuling. Putri Mayat mengangguk, menatap Li Xiuling sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya sambil tersenyum, dan dengan santai mengeluarkan pil dari pinggangnya. Halo, saudari, ini adalah lusinan pil yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun berlatih. Aku melihat bahwa kalian semua memiliki vitalitas dalam tubuh kalian, dan kalian dapat dianggap sebagai seorang kultivator. Meskipun ini adalah produk dari ras iblis kami, kalian manusia juga dapat memiliki efek ajaib untuk mempercantik kulit kalian setelah meminumnya. Setelah mengambil 2 pil dari setengah genggaman pil dan dengan lembut meletakkannya di tangan Li Xiuling, Putri Mayat melanjutkan, kakak, kamu bisa makan sekarang. Bagaimana mungkin Li Xiuling berani mengambil dengan mudah apa yang disebut ramuan ajaib yang diberikan oleh Putri Mayat? Telapak tangannya penuh keringat dan dia menatap Li Fugui di sampingnya dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Setelah melihat isi pikiran Li Xiuling, Li Fugui melangkah maju dan mengambil pil dari tangan Putri Mayat dan memasukkannya ke dalam mulutnya agar aman. Setelah memastikan bahwa pil ini tidak memiliki efek samping pada orang, dia mengangguk pelan kepada Li Xiuling. Melihat ini, Siji berkata dengan tidak senang, Saudara Fugui, apakah kamu tidak percaya apa yang aku katakan? Aku baru saja mengatakan bahwa mereka semua adalah saudara perempuanku. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti mereka? Li Fugui menjelaskan, saya tahu Anda pasti tidak akan menyakiti mereka, tetapi ada perbedaan antara manusia dan iblis. Jika Anda memberikan barang iblis Anda kepada manusia, jika ada efek sampingnya, bukankah akan ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? Lagi pula, kau lihat semua saudaramu sedang hamil. Tidak lama lagi mereka akan melahirkan bayi untukku. Aku tidak bisa ceroboh selama masa istimewa ini. Siji tidak terus mengeluh, tetapi melihat ke gadis-gadis lainnya. Perkenalan diri saja berlangsung hampir 20 menit. Setelah semua orang selesai memperkenalkan diri, Li Fugui baru saja hendak berbicara dengan gadis-gadis itu dan berbincang tentang masalah keluarga ketika roh ginseng kecil itu berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Guru, apakah Anda sudah benar-benar melupakan aku? Li Fugui tidak dapat menahan tawa ketika melihat roh ginseng kecil itu cemberut. Haha, bukankah kamu sudah mengenal mereka? Roh ginseng kecil itu berkata terus terang, aku kenal mereka, tetapi mereka tidak mengenalku. Li Fugui tidak punya pilihan selain berdiri dan menarik roh ginseng kecil itu ke sisinya, lalu memperkenalkannya kepada Gao Yunru dan yang lainnya. Ini bukan dari suku iblis, tapi roh ginseng kecil yang kubawa pulang sebelumnya. Dia cukup mengenal kalian,
Gao Yunru bertanya dengan heran, apa? Roh ginseng kecil yang kita bawa pulang sebelumnya. Ini, tidak mungkin, mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Li Fugui hendak menjelaskan. Roh ginseng kecil itu berkata terus terang, Tuanku tidak mengizinkanku keluar untuk menemuimu, dan dia mengunciku di ruang bawah tanah. Baru hari ini dia mengizinkanku keluar. Kakak-kakak, tolong jaga aku baik-baik di masa depan. Gao Yunru setengah membuka mulutnya, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dan Li Fugui, lalu dia berkata dengan santai, jangan khawatir, mereka pasti akan menjagamu. Sepanjang malam pun demikian, Li Fugui duduk dan mengobrol dengan beberapa gadis pada paruh pertama malam itu, jadi wajar saja dia tidak bisa duduk diam pada paruh kedua malam itu. Baru 2 hari kehidupan yang damai berlalu. Pada pagi ketiga, Li Fugui baru saja bangun dan berencana untuk berjalan-jalan di sekitar desa untuk melihat pegunungan hijau dan sungai yang jernih. Tanpa diduga, saat dia baru saja bangun dan belum sempat mandi, suara huaduo-duo terdengar dari luar pintu. Fugui, apa yang kamu lakukan? Matahari bersinar di pantatmu, kamu tidak tidur dengan Suster Gao dan yang lainnya, kan? Li Fugui datang ke jendela balkon dan melihat keluar, dan melihat huaduo-duo, para tetua dari beberapa sekte besar, serta Yu Zhen, Lu Linger dan yang lainnya, semuanya berdiri di halaman. Di samping itu, ada juga beberapa peri iblis yang dia tinggalkan di desa Tianming, yang datang pada saat ini. Saat huaduo-duo melihat Li Fugui, gadis kecil itu, dengan ekspresi suka bergosip di wajahnya, mengedarkan energi internalnya, dan tiba-tiba terbang ke balkon di lantai 2. Lalu dia melihat melalui jendela balkon ke arah kamar di depannya. Ketika melihat 2 gadis yang terbaring di tempat tidur dan belum bangun, huaduo-duo berkata kepada Li Fugui sambil tersenyum licik, beraninya kau bermain begitu keras saat aku tidak ada. Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, kalian semua sudah belajar cara berlatih. Mengapa kalian kembali begitu cepat? Huaduo-duo berkata dengan bangga, kita pasti sudah mempelajarinya. Kalau kita tidak mempelajari seni memenggal kepala iblis, bagaimana kita bisa kembali? Li Fugui bertanya, bukankah aku sudah bilang padamu untuk menjadikan desa Tianming sebagai markasmu dan memimpin semua prajurit kuno di dunia untuk bersiap menghadapi serangan balik terhadap monster? Kenapa kau malah lari ke desa Xiaoxi sekarang? Huaduo-duo menunjukkan ekspresi polos, merentangkan tangannya dan berkata, jangan tanya aku soal ini. Kalau kamu mau tanya, tanya saja pada kakak Ming. Lagi pula, masalah ini sudah diatur oleh kakak Ming. Pada saat ini, saudari Ming juga datang menemui Li Fugui. Dibandingkan dengan suara huaduo-duo yang berisik, saudari Ming jauh lebih tenang. Dia menjelaskan dengan suara rendah, Fugui, aku telah memikirkan masalah ini selama beberapa hari. Jika desa Tianming digunakan sebagai base camp, desa Xiaoxi akan berada dalam bahaya. Menurutku, karena banyak orang di sekte ini telah menguasai seni memenggal kepala iblis, dan ada banyak peri iblis yang bergabung denganmu, kita semua bisa berkumpul di desa Xiaoxi dan menggunakannya sebagai markas. Kemudian, kami akan meminta para prajurit kuno dari Biro ke-6 untuk pergi ke berbagai tempat guna mengumpulkan semua informasi tentang aktivitas suku iblis. Kami akan sepenuhnya memerintahkan semua iblis abadi dan para prajurit kuno yang telah mempelajari seni membunuh iblis untuk pergi ke berbagai tempat guna membunuh iblis. Dengan cara ini, desa Xiaoxi dapat dilindungi oleh kita, dan pada saat yang sama, kita dapat memberikan pukulan berat kepada suku iblis. Berbicara tentang ini, saudari Ming berhenti sejenak, lalu melihat sekeliling desa Xiaoxi,
lalu melanjutkan, Fugui, aku tidak perlu khawatir tentang orang lain, tetapi saudari Gao dan Linya sedang hamil. Jika kita melawan monster di luar dan beberapa monster memanfaatkan situasi dan menyerang mereka, aku khawatir kamu akan bersedih selama sisa hidupmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan saudari Ming, Li Fugui mengulurkan tangan dan memegang erat tangan saudari Ming, dengan ekspresi bersyukur di wajahnya, dan berbisik, "Saudari Ming, Anda masih bijaksana." Bersambung.